Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bu Nina dalam pembelajaran PABP di kelas 5. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, teman-teman, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan apa saja sih pengertian dari iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian mengenal nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Selanjutnya mengenal sifat-sifat wajib dan mustahil yang ada pada diri Rasul dan Nabi Allah. Kemudian kita mengenal nama-nama Rasul Ulul Azmi serta mengetahui perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, pertama kita akan mengetahui apa sih makna iman kepada Rasul Allah. Pengertian iman itu adalah percaya. Kita artinya mempercayai, Rasul artinya utusan. Jadi kita harus percaya bahwa adanya utusan-utusan Allah, yaitu para nabi dan rasul. Nah, selanjutnya Bu Rina akan menjelaskan siapa saja sih nama-nama Rasul Allah yang wajib, nama-nama nabi dan Rasul Allah yang wajib kita ketahui. Nah, ada sebuah riwayat mengatakan bahwa jumlah Rasul atau jumlah Nabi tidak hanya 25 yang selama ini kita ketahui nama-namanya, akan tetapi jumlahnya adalah sangat banyak. Diceritakan ada 124.000 Nabi. Nah, sedangkan Rasul jumlahnya diceritakan ada 315 Rasul. Nah, itu banyak sekali ya teman-teman. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Nah, kenapa sih kita harus percaya kepada Rasul-Rasul Allah? Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, kalau tidak salah teman-teman. Bu Ina akan bacakan ayatnya. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Nah, artinya ulil amri minkum al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atiur rasul, dan taatlah kepada rasul atau utusan-utusan Allah. Nah, wa ulil amri minkum, dan taatilah kepada pemimpin-pemimpin kalian atau pemegang kekuasaan di antara kalian. Nah, kenapa kita mempelajari pentingnya kita mengetahui adanya Nabi dan Rasul? Karena kita harus percaya bahwa Allah mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, termasuk kita semua yang alhamdulillah pada saat ini masih diberikan panjang umur dan kesehatan. Itu adalah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri ya teman-teman. Nah, itu adalah Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita harus taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin kita. Nah, kalau kita adalah seorang hamba Allah, maka taatilah perintah Allah. Kalau kita seorang umat Nabi Muhammad, taatilah kepada perintah Nabi Muhammad. Kalau kita seorang warga negara Indonesia, maka taatilah pemimpin kita yang ada di negara kita. Nah, selanjutnya Bu Mina akan menyampaikan 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, biar lebih gampang, kita memakai lagu saja ya teman-teman, biar lebih diingat nama-nama nabi yang 25, yaitu Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa,
wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah itu jumlahnya ada 25. Nah biar lebih gampang versi Bu Nina itu seperti itu ya teman-teman. Boleh tuh kalau punya versi-versi cara menghafal yang lain. Sebenarnya itu sudah banyak, cuman Bu Nina hanya mengikuti saja. Nah itu 25 nabi yang wajib kita ketahui. Selanjutnya gue akan menjelaskan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Nah yang pertama apa sih sifatnya yang wajib bagi Rasul? Yaitu adalah sidik, yang artinya jujur atau benar. Sifat sidik ini yang pasti dimiliki oleh seorang Rasul. Yang kedua adalah amanah. Nah, amanah artinya dapat dipercaya. Sifat amanah ini pasti dimiliki oleh seorang Rasul. Yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Jadi seorang Rasul pasti akan menyampaikan apa-apa yang Allah perintahkan kepada umatnya. Yang terakhir adalah fatona. Fatona ini memiliki arti cerdas. Jadi seorang Rasul tidak mungkin terlahir bodoh, pasti cerdas. Nah seperti itu sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul, artinya yang sudah melekat yang ada pada diri Rasul. Kemudian lawannya apa? Atau mustahil. Sifat mustahil itu artinya sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul, yang tidak dimiliki oleh Rasul. Yang pertama sifatnya adalah kizib, tadi yang lawannya sidik. Kizib itu artinya bohong. Kalau sidik artinya jujur atau benar, kalau kizib artinya bohong. Rasul tidak mungkin memiliki sifat bohong. Yang kedua adalah khianat. Sifat mustahilnya khianat. Lawannya tadi amanah. Kalau amanah dapat dipercaya, segala perbuatannya, segala ucapannya dapat kita percaya. Tapi kalau khianat itu artinya tidak dapat dipercaya. Makanya mustahil Rasul memiliki sifat khianat. Yang ketiga adalah kitman, artinya menyembunyikan. Nah, kalau seorang Rasul pasti menyampaikan apa-apa yang Allah perintahkan, yang Allah kabarkan kepada beliau untuk disampaikan kepada kita. Kalau kitman artinya menyembunyikan, itu tidak mungkin. Yang terakhir, sifat mustahilnya adalah, kalau tadi wajibnya adalah fatona, artinya cerdas. Kalau mustahilnya adalah balada, yang artinya bodoh. Jadi Rasul tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Nah, demikian adalah sifat-sifat yang wajib atau dan mustahil yang dimiliki Rasul, dan sifat mustahil yang tidak dimiliki oleh seorang Rasul. Selanjutnya adalah mengenal Rasul Ulul Azmi. Nah, apa sih Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang dipilih oleh Allah, dan Rasul-Rasul yang memiliki apa? Keteguhan. Nah, Ulul Azmi itu kan berasal dari kata bahasa Arab uli dan azmi. Uli artinya memiliki, azmi artinya keteguhan. Jadi Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan. Siapa saja sih Rasul-Rasul Ulul Azmi yang dipilih oleh Allah itu? Yang ada 5. Nah, sebagian teman-teman pasti sudah ada yang mengetahui, bahkan sudah pernah mendengar ya nama Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Nabi Nuh alaihi salam ini dikenal dengan memiliki keteguhan yang begitu tinggi. Kita tahu kisah Nabi Nuh, teman-teman sudah belajar di kelas 1 bahwa Nabi Nuh itu memiliki Allah turunkan azabnya yang dengan menurunkan banjir kepada umatnya. Nah, kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga dikenal dengan Rasulul Azmi. Teman-teman sudah tahu kisahnya, kita belajar sudah di kelas 3, yang memiliki ayah seorang pembuat patung, kemudian diberi cobaan oleh Allah dengan menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tetap diberi keteguhan dengan menjalankan perintah Allah. Nah, kemudian selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga termasuk salah satu Rasulul Azmi. Teman-teman sudah tahu kisahnya, kita sudah belajar di kelas 4 bahwa Nabi Musa melawan Raja Fir'aun dengan yang memiliki Fir'aun itu memiliki
kelicikan yang begitu tinggi ya. Jadi Nabi Musa tetap diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga salah satu rasul ulul azmi. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti kisah-kisahnya selalu kita pelajari dari kelas 1 sampai kelas 4. Teman-teman sudah mempelajari. Jadi teman-teman sudah tahu kisah Nabi Muhammad dan keteguhan apa saja yang dimiliki Nabi Muhammad serta mukjizatnya, tentunya yaitu Al-Quran, salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang paling dahsyat. Nah, itu kelima Rasul Ulul Azmi. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari Rasul Ulul Azmi itu? Yang pertama adalah memiliki keteguhan yang tadi. Yang kedua, ciri dari Rasul Ulul Azmi yaitu memiliki memiliki kesabaran yang tinggi. Nah, tadi kesabarannya adalah ketika diberi cobaan, ketika diturunkan azab kepada kaumnya, tetap berikan kesabaran, tetap mendoakan kaumnya. Kemudian yang kedua, senantiasa selalu berdoa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Jadi walaupun kaumnya membangkang, tetapi selalu minta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau turunkan azab kepada kaumku. Dan itu adalah doa para Rasulul Azmi. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa agar Allah memberi hidayah atau petunjuk pada umat-umatnya yang selalu melawan kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah cirinya para Rasulul Azmi yaitu memiliki mukjizat yang luar biasa. Teman-teman sudah tahu mukjizatnya Nabi Nuh, mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan kemudian Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, sampai sini mudah-mudahan dipahami ya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, walaupun Nabi dan Rasul adalah sama-sama yang harus kita imani atau kita percayai, tapi di antara keduanya adalah memiliki sedikit perbedaan. Nah, perbedaannya apa sih? Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri yang kemudian harus disampaikan kepada orang lain. Nah, itu. Kalau Nabi sifatnya adalah sidik, amanah, fatonah. Kalau Rasul sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi kalau Nabi sifatnya ada 3, kalau Rasul ada 4 ya. Jadi perbedaannya seperti itu teman-teman. Jadi kalau apa sih teman-teman perbedaannya Nabi dan Rasul? Intinya fokusnya satu. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada orang lain. Jadi ada kata menyampaikan ya, disampaikan, artinya ada sifat tablighnya. Nah, kalau itu Rasul, kalau Nabi itu untuk dirinya sendiri. Nah, untuk pembelajaran kali ini sudah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Bu Lina mohon maaf apabila pasti ya banyak kesalahan dalam menyampaikan, tolong dimaafkan. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan selalu. Semoga hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bu Nina tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.